Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bocor, podcastnya obrolan seputar kru, bincang-bincang lah seputar kru. Kali ini Bocor kehadiran salah satu sahabat lama, termasuk Sahabat bocor nih. sahabat Bocor, termasuk dedengkot lah di dunia persilatan perkrubenan Indonesia, Mr. Dadong. Dok, ya kalau sekarang salaman gini Dok, iya kan? Tos corona. Tas corona. Dok, gue mau nanya sebenarnya nama asli siapa sih Dok? Nama asli gue Didik Santoso. Didik Santoso. Oke. Dok, ceritain dikit nih Dok. Perjalanan lo menjadi kru di Slank. Ya kan dari awal lah gitu. Dari awal sebenarnya gue anak tongkrongan dulu, masih sekolah tuh nongkrong di potlot, bolosnya ke potlot, terus temen-temen dunia baru gue ya kenalan di potlot. Kenal pot itu kenalan di potlot. Ya, sampai sekarang gitu. masih ada grup WA-nya tuh masih ada. WA, Facebook ada. Itu isinya siapa aja Dok? Itu angkatan gue nongkrong di potlot tuh 96-an gitu deh. 96. Itu lu SMA kelas? Gue udah mau lulus di kelas STM kelas 2, kelas 3 gitu. Oh gitu. STM kelas 2, kelas 3 berarti lu udah cabut nongkrong. Ya cabutnya di situ. Nah, kehidupan di potlot di era itu apa Dok? Di era itu mereka lagi sedih. Jadi pas personil yang F13 tuh bubar, ya hampir nggak ada kehidupan, yang ada cuman slankers saja. Slankers itu di situ ngapain aja Dok sebenarnya Dok? Waktu itu ya sebenarnya sih seperti apa ya? Seperti menghibur slang yang waktu itu tinggal berdua. Terus akhirnya anak-anak pada aktif nongkrong di situ, mereka genjreng-genjreng, dan zaman itu tuh slankers tuh bukan yang datang foto tanda tangan bubar. Tapi lebih yang kita jadi teman mereka gitu. Mas Bim tuh bisa keluar dengan bawa kopi, ngerokok bareng kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Dia nongol hidungnya langsung, mas foto tanda tangan bubar. Foto tanda tangan bubar. Milenial ya? Milenial. Kalau zaman dulu slankers tuh ya temen yang tongkrongan slang. lah ya, Jadi, tongkrongan ya. dia sering nanya, lo ngapain sekolah, ada apa di jalan di luar. Nah mereka tuh ya obrolan temen gitu. Tapi di era itu Dok, di era kelamnya slang kan istilahnya, perubahan dari hitam ke putih gitu kan. Itu obrolannya apa aja sih Dok ke ya kayak lo datang gitu. Waktu gue zaman awal-awal nongkrong, gue belum kerja tuh ya, gue masih yang slanker, ketemu artis, tapi gue udah yang gue nih pengen jadi teman mereka gitu loh, bukan fans yang cuman ini doang Datang gitu. foto. Iya, gitu. bukan yang itu, tapi ya gue mau apa sih gitu. Nah, akhirnya mereka juga ya, kenapa ada tawuran, kenapa ada segala macam sih sosial. Sampai Iya, kayak gitu. detail itu pertanyaannya. Ya maksudnya lebih obrolan ringan, tapi ya kita sebagai teman gitu loh. Bukan sebagai artis dengan fansnya, bukan ya. bukan. Berarti kegiatan kayak nyanyi bareng tuh sering tuh Dok ya? Sering itu ya? Sering. Itu kalau lo masih inget Dok, di waktu itu berapa banyak Dok jumlah orang yang nongkrong? Mungkin rata-rata sih hampir sehari tuh bisa 50 sampai 100. Itu pada tidur di situ Dok? Nginep gitu? Enggak, mereka pulang. Balik malam gitu? Balik malam ya. Balik malam itu ya udah cair gitu aja? Cair balik aja gitu. Apa nunggu bim-bim? Enggak juga. Mereka masuk ke dalam? Sebenarnya kayak gambling sih, ke potlot tuh juga nggak mesti ketemu si artis. Kadang ketemu teman-teman setongkrongan aja kayak gitu. Jadinya seperti bukan gue mau ketemu artis lagi, bukan, tapi lebih ini tongkrongan loh gitu. Oke. Waktu itu ya. Berarti artinya sebenarnya suasana di sana itu tidak hanya lo datang sebagai fans slang, ketemu sama personil slang aja gitu kan. Kan yang kita tahu nih slang itu juga potlot itu adalah tongkrongannya anak band pada saat itu kan, yang senior lah bisa dibilang pada saat itu kan. Nah itu dengan musisi-musisi lain juga touching juga Dok? Nah, atau musisi lain tuh justru waktu itu
pas mereka sepi-sepinya. Sepi-sepinya emang udah nggak ada, paling selewat tuh almarhum Imanes masih sekali-sekali lewat. Nggak, anak band udah nggak ada hari itu. Oh udah nggak ada? Nggak ada, tinggal mereka berdua aja. Oh gitu? Iya. Itu belum masuk Rido formasi yang terakhir lah ya? Belum. Berarti benar-benar lagi sedih itu dia dengan Reynolds sama Ivan. Oh ya benar, Reynolds sempat gantiin. Iya, itu benar-benar mereka berdua berempat. Nah, tahun berapa Dok lo mulai kerja? Ini ceritain Dok dikit Dok. Maksudnya proses itu kan lo nongkrong nih, ya kan? Sebagai slankers, terus nongkrong di Potlot gitu. Sampai akhirnya diajak atau lo mendaftarkan diri atau sebagainya lah gitu. Ya awalnya tadi gue nongkrong terus deket sama Bunda juga. Bunda ternyata juga orangnya ngebaca nih siapa sih kok ada terus oh bisa nih nyambung gitu nih anak ngerti atau akhirnya gue diajak sama Mas Adri itu kakaknya Mas Bim Bim. Dia bikin PH juga terus mungkin dia percaya gue diajak lah ngekruin PH-nya dia. Terus gue ada kenal sama krunya Slang juga tuh namanya almarhum juga namanya Iwan Gabo. Gue juga lu bantuin gue dari studio. Ya udah gue terus ketemu satu lagi dulu krunya juga dia soundman juga namanya Mas Umar tuh sekarang mungkin di Dewa ya, bukan di Peples. Oh rental. Nah dulu pernah sih maksudnya dulu gue pernah satu hari diajak dia, Dok ikut gue yuk ke daerah Casablanca tuh apa istilahnya tuh? Kokas. Depannya Mega Kuningan situ ada. Gue pernah ya dalam hati doang, gue hari ini diajak krunya Slang nih, besok gue diajak Slang nih. Karena gue sering nongkrong di situ kan. Satu hari tuh Mas Bim, Dok ikut gue. Serius nih, maksud gue kan yang biasa. Tapi lu udah tahu ikut manggung gitu? Bukan, waktu itu baru gue suruh nemenin dia ke bank. Dia mau setoran, dia habis manggung. Zaman dulu tuh, oh iya benar, bawa cash. Dapetnya uang cash gitu. Terus ya gue nemenin dia aja ke bank. Nah itu akhirnya, gue kemarin diajak krunya nih. Walaupun gue masih nggak entah mau ngapain gitu ya. Terus satu hari gue diajak masuk bimbing ke bank, terus lama-lama ya gue deket di keluarga mereka gue deket. Gue sering bantuin kalau Bunda, Dok tolong ini listrik ini rusak nih. Gue yang benerin. Maksudnya gue jadi ngerasa itu jadi keluarga kedua gue gitu. Selain seperti di rumah sendiri lah gitu ya. Betul kayak gitu. Nah pertama kali lu ngekurin itu ceritain sedikit Dok. Maksudnya lo diajak langsung udah lu megang Rido gitu lah gitu. Sebenarnya sebelum gue lupa sih dulu pas Renault apa Rido, gue pernah ngekurin Ivan pertama kali dan cuma itu sekali. Udah Renault ya atau Renault sudah cabut? Gue lupa, tepatnya gue lupa, cuman saat itu gue ngekurin Ivan cuman sekali doang itu di Jogja bareng sama Bumerang kalau nggak salah itu 96 atau 97. Terus baru gue bener-bener masuk tim inti itu akhir 99. Akhir 99. Ya. Itu album Slang yang 99 itu ya. Itu sudah dengan formasi baru ya? Dengan ya formasi Ivanka, ya. Abdi sama Rido. Ya. Nah, di situ udah langsung ditunjuk. Belum. Dulu gue masih aktifnya di studionya yang gue bilang almarhum tadi tuh Iwan Gabo tuh. Betul. Karena dia megang studionya Slang yang direntalin, gue sering bantuin di situ. Terus gue mungkin kelihatan sering bantuin mereka kan kalau loading, load out gitu di lingkungan Potlot sering gue bantuin. Ternyata krunya Rido tuh sempat mau cabut. Akhirnya dilihat orang yang siapa nih yang terdekat di lingkungan situ kan. Nah, dipilihlah gue. Itu pun gue di training 2 titik dia. Gue masih didampingi sama si itu bekas krunya Rido itu. Siapa Dok krunya Rido itu? Bunga Harsa. Itu ya, anak Jogja. Mungkin lo sering denger juga. Iya sering denger juga sih. Nah Dok, kan tadi lo cerita sedikit awal mula lo berkarir sebagai jadah ya. Nah
pengertian jadah nih Dok ya kan, biar masyarakat tahu lah, sahabat bocor pada tahu. Jadah itu di era lu atau sebelum lu udah ada Dok? Sebelum. Jadi kalau gue sendiri nggak tahu persis, tapi karena zaman dulu kan album itu ada kredit title-nya apa tuh. Maksudnya, iya. di situ kan ada thanks to Yeah. slang ke siapa. Nah salah satunya thanks to itu ke Jadah tuh, jadi mungkin zaman slang awal-awal F3, itu istilahnya nggak ada istilah kru tuh nggak ada. Jadi teman-temannya slang gitu. Jadah itu ya teman-temannya mereka yang, gue ikut dong gitu. Gue bantuin lo ya, belum nggak resmi gitu loh, nggak lo kru nggak, tapi siapa aja bisa. Kalau yang gue pelajari dalam sejarah itunya ya, nama Jadah itu ya. Jadi Jadah tuh ya temennya slang, jadi bukan krunya slang itu bukan, tapi temennya slang yang di lingkaran itu. Yang berteman lah. Yang gitu berteman. Kan. Bukannya slankers ya, bukan slankers ya. Tapi ya berteman yang kalau slang main dia bisa bantuin, bisa tapi apa. Selain lu yang awalnya adalah slankers, ada lagi gak sih Dok? Gue sama Edi, Edi udah. Oh Edi krunya Mas Bim Bim? Iya, dia udah lulus, dia sekarang udah fokus di gitu. bisnisnya dia. Sekarang siapa Bro yang ganti? Sekarang itu, nah ini kameramen gue nih, Videografer gitu. Videografer di Potlot. Ternyata 2-3 tahun terakhir nih baru ketahuan dia bisa main drum. Oke. Ternyata akhirnya setelah Edi cabut, kita sempat ada. Edi cabut tahun pas pandemi? Di pandemi. Okay. Kurang lebih mungkin 1 tahun yang lalu lah. Terus sempat Gacul pernah masuk, cuman nggak lama. Oh kru Mas Bim. Oh gitu. Iya. Gacul salah satu teman-teman yang sahabat bocor kenal kalau ya pasti tahu lah Den Gacul. Den Gacul. The one and only lah, ya kan? Apa aja bisa dia. Ya, dia sempet tuh mungkin 2 atau 3 bulan lah. Terus cabut lagi, bingung kan siapa nih? Gue bilang aja, nih Rendra bisa main drum, gue bilang. Ya udah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Dok, ketika lu ditunjuk, penunjukan ini sih gue yang pengen tahu gitu kan. Apakah yang Rido, karena kan lu kan udah ikut-ikut dulu nih, ya kan sebagai Jadah kan. Lu ikut-ikut dulu sampai akhirnya tadi lu cerita sempet trial berapa kali sih? 2 titik lah. 2 titik. Tapi yang nunjuk itu langsung Rido? Enggak, jadi emang gue direkomendasiin aja nih, ada Dado, anak Potlot, anak studio yang di lingkarannya udah deket sama mereka gitu, jadi nggak. Berarti Rido ketika bergabung di Slang itu belum punya kru? Udah itu tadi yang cabut. Si Mas Harsha itu? Mas Harsha itu. Oke, akhirnya lo trial lah 2 show. Itu pas banget Millennium kalau nggak salah tuh, tahun baru. Tahun 2000. Kayak akhir 99 kan tadi gue bilang tuh. Pas Millennium itu. Berarti total berapa tahun tuh sampai sekarang gue malas 22 tahun. 22 tahun men. Coba kasih tepuk tangan dulu dong. Ketuaan nih, kelamaan ya. Jadi sahabat bocor, Dado ini pertama kali gue kenal itu di ulang tahun Slang 25 Dok. Di Pules ya? Enggak dong, di Senayan. Di Senayan, di Ancol. Oh di Ancol. Di Ancol. Itu pertama kali gue. Lu sama Jirok? Gue sama Jerox gitu. Pertama kali gue ngeliat sosok Dado ini. Dan gue jadiin dia role model. Kenapa? Karena pada saat itu gak banyak kru yang ngoperatorin efek playernya. Oh, bener gak Dok? Iya. Ya dong, ya kan? Itu gue ngeliat Dado, abis itu besoknya sampai gue istirahat. Sampai gue istirahat. Itu kontrol efek Sony Jerox itu selalu dari gue. Gue ngelihat Dado ini, gue sempat sering nanya sama lu Do ya. Ya kan apa aja sih, gimana sih gitu. Karena emang sebenarnya nggak banyak tuh Do. Salah satu pionirnya lu di situ. Iya. Nah teman-teman, Jadah ini dulu ya di awal-awal gue berkarir di kru band. Jadah ini kalau sering sebelum manggung nih, dia pasti main 1-2 lagu. Gila. nyaris sama, beda nasib doang. Dok, ceritain dulu Dok. Di lu menjadi Jadah tetap lah ya gitu. Teman-teman lu siapa aja Dok?
teman-teman sekarang atau Ya gimana? enggak di awal itu sampai Di awal itu ada Wahyu sekarang udah di Amerika. Amerika Omaha. Mehmet juga masih ada sama Kak Abdi, Edi yang udah baru cabut. Amir juga udah lulus. Itu bareng tuh, Dok ya? Bareng tuh yang lu sebutin tadi tuh Wahyu, Edi. Oh, belum. Waktu itu gue Wahyu, Mehmet, Edi. Baru album Virus tuh 2021 mungkin. Amir baru gabung dulu tuh. Slang krunya cuma 4. Jadi kakak yang gak punya kru. Kakak yang lucu, jadi kan? yang backup kakak siapa? Bareng. Cuman ya pokoknya kanan kiri kecuali drum ya. Drum udah krunya gak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Fokus di drum. Kakak ya siapa aja ya. Gue ya Mehmet gitu. Nah, di era itu Slang itu soundcheck atau hanya Jadah yang Slang? Yang soundcheck? Di era lu awal-awal lah? Ini sih soundcheck tuh hampir random sih. Kayak Mas Bim kakak jarang soundcheck gitu. Jadi ya kadang yang soundchecknya Rido Abrivan tuh yang main drum ya Edi gitu. Oh tapi Rido Amir, kayak selain gitu. kakak sama Mas Bim tuh player yang lain tuh awal-awal selalu soundcheck selalu soundcheck ya. Menurut lu untuk menjadi seorang technician di band itu perlu apa sih, Dok? Yang harus keterampilan yang harus dimiliki lah. Keterampilan ya minimal kita menguasai salah satu alat musik ya. Kalau kita kru gitar ya minimal lo mengerti dasar-dasar gitar aja harus. Kalau kru gitar. Kalau kru drum ya lo minimal ngerti dasar-dasar drum, main bukan profesional tapi tahu bisa main gitu. Paling tidak bisa cek sound lah ya gitu. Iya, betul. Itu mutlak tuh, Dok ya. Di awal-awal ikut itu ada nggak sih yang kadang kan ada juga yang nggak bisa main. Betul. Ada juga. Di Jadah sempat ada? Ada nggak ya? Nggak ada sih. Karena gue ada senior kita, Dok. Bang Jeber. Dulu kan kalau nggak salah dia krunya sama Bongki gitu kan. Jadah juga tuh. Jadah juga dia. Iya benar. Dia setahu gue, mohon maaf nih Bang Jeber nih ya kan. Beliau gue lupa, Dok. Bisa mainin alat apa enggak. Tapi informasi yang gue dapet sih beliau sih nggak pernah mainin gitu. Karena kan habis itu dia ikut Tepi ya kan di apa namanya Dewa juga gitu. Tapi memang nggak mutlak harus bisa, Dok. Menurut gue sih kalau idealnya bisa. Idealnya bisa ya. Justru malah kalau bisa sih multi talenta juga bisa. Bisa. Walaupun bukan bisa main drum kita di sini minum rokok santai, Dok. Santai. Bocor Dok soalnya. Bocor ya. Banyak sih yang kayak ini sekarang kru bass gue nih juga emang anak band kan, anak cafe kan. Dia multi talenta juga tuh, bisa main keyboard, bisa main drum, bisa kayak segala macam gitu. Jadi kadang kelebihannya sih kalau kita bisa nguasain lebih dari alat musik lebih dari satu, dia bisa nge-backup misalnya kayak kru drum gue sakit misalnya, terus diganti sama yang nggak bisa main drum kan dia bisa nge-backup. Tapi sering terjadi gitu, Dok. Misalkan si Edi nggak berhalangan hadir gitu. Hampir jarang banget. Hampir jarang. Tapi pernah terjadi lah ya. Ketika terjadi. itu terjadi, apakah meng-hire additional kru gitu? Kru? Iya. Biasanya atau itu jalan aja udah yang ada aja jalan. Kalau memang waktunya atau tempatnya dekat, gue biasa si Gacul nih, dan Gacul ini tim B gue sebenarnya. Gitu. Dia speran di tempat gue, dia bisa jadi kru drum, dia bisa jadi kru bass, dia bisa jadi kru gitar. Dia kayak gitu. Multi talenta emang. Nah kayak gitu, dia speran di gue. Jadi tim B. Tim B, betul. Nah, Dok, menurut lo, karena pengalaman lo yang sangat panjang lah, Dok, untuk menjadi seorang technician seperti yang lo bilang tadi, sebaiknya bisa menguasai salah satu alat gitar gitu kan. Karena kan kepentingannya untuk bisa jadi second line lah istilahnya gitu kan, dari player sendiri gitu kan. Karena kan band di Indonesia ini menurut pengalaman yang gua
jalanin, playernya tuh jarang mau cek sound. Iya. Gitu kan alasannya kita tahu lah, kita nyampe di kota tujuan udah pagi hari gitu, cek soundnya siang-siang, sementara manggungnya malam gitu kan. Keterampilan itu memang harus dimilikin bener. Iya. Ya kan. Nah, menurut lu itu technician, ya kan technician band sama kru band itu sama nggak, Dok? Beda. Ini kan beda, menarik nih. Kenapa beda? Gue sering ngobrolin kayak gini tuh sama Opan. Oke. Opan bass. Bre, tunggu ya Bre, ada giliran lu Bre. Jadi gue sebanyak kesempatan tuh yang mungkin studi banding. Jadi ada kru band, ada teknisi band. Yes. Kalau sebenarnya kalau di istilah di luar tuh kita disebutnya gitar tech, kru gitar. Gampangnya ya kita saat ini kru gitar, memang kalau dalam bahasa sama band tech, gitar tech. Kalau teknisi itu harusnya bisa nyervis gitar. Oke. Gitu. Kalau technician. Kalau iya, nah kita sebenarnya mungkin servis gitar itu kan banyak, Dok. Kan? Yang spesifik itu seperti apa yang harus? Ya mungkin ya lo harus nyolder part mungkin atau nyeting neck. Nah itu teknisi gitar. Oke. Nah, kita ini bukan teknisi gitar nih, kita mungkin gitar asisten mungkin ya. Apa istilahnya tuh? Itu dia tuh. Ya kan? Karena gini. Kita kan bukan nyerpis kan? Betul. Tapi itu kita melayani, Yang lu maksud bisa menservis itu dasarnya apa, Dok? Menurut lu kan kalau kategorinya gitu. Kategorinya ya saat lo bisa, wah ini potensial gitar ini mati, gue harus bisa menggantinya sendiri. Itu udah teknisi gitar tech. Oke. Dasarnya gitu aja gitu. Jadi all around. Itu gitar tech tuh. Dia bisa troubleshoot lah. Apa jacknya atau senarnya tiba-tiba. Bisa nyolder gitu-gitu ya. Itu udah masuknya gitar tech. Tapi kan kalau gue perhatiin ini dari band-band luar yang datang tuh, mereka tuh kru band itu kan lewat agent kan. Betul, Rodis kan. Dia nggak perlu bisa main. Dia nggak perlu bisa nyolder. Dia cuman nih barang lo, dia nggak perlu ngangkat. Lo setting seperti yang artis mau, udah keren, udah coba. Beda sama yang kemarin gue terakhir sih ngeliat krunya Tom Morello, nah dia memang udah 20 tahun, dia emang sama kayak kita ngeset, nyobain kayak gitu. Kalau band-band yang cuman mampir-mampir di Jakarta tuh kebanyakan gitu. Krunya bukan kru band tapi kru. Gue pernah punya pengalaman. Sevenfold manggung di Jakarta, gue 2 kali lah. Alhamdulillah tuh Allah kasih kesempatan gitu kan sebagai sampai ya di event itulah gitu kan. Gue punya kesempatan bisa ngeliat mereka cek sound dari A sampai Z gitu kan. Justru gue ngelihatnya teknisinya tuh cuma sedikit tuh. Iya. Gitu. Sisanya Rodis itu kalau gue lihat tuh tukang bantuin doang. Iya gitu, dia nurunin. Karena kan gue memang bener-bener pengen tahu dia dari barangnya turun, dari kontainer ya kan, terus masuk ke ke panggung ya kan. Begitu di panggung udah teknisi yang muncul. Kalau nggak salah pada saat itu kru drum itu kembar. Gitu. Terus teknisi gitarnya kan dia kan 2 gitar ya, Sevenfold kan. Itu cuma 1. Gitu. Dia cuma yang sisa Rodis dari lokal. Dari lokal. Gitu. Dia kalau nggak salah drum cuma 4 kalau nggak salah. Dan Jada Slang pernah jadi Rodisnya Linkin Park di Ancol. Oh tahu gue tuh. Nah itu berempat tuh. Siapa aja tuh, Dok? Gue Mehmet, Amir, Wahyu. Bayarin $, dong, Dok. Itu yang bayar Pak Haji Yuli Falda tuh. Oh, Pak Haji Falda. Berarti Pak Haji Falda agent ya? Hah? Sebenarnya sih dulu kalau nggak salah Mas Sony kayak ini ada kesempatan, ini ada challenge, artinya ini kesempatan lu ngelihat orang luar kerja di sini dengan di depan mata kita gitu. Jadi waktu itu sih kita nggak mikirin lo dibayar berapa, tapi kesempatan itu mahal men. Betul, lo di backstage-nya Linkin Park lo waktu itu ya. Iya. Itu mahal sekali. Dia memang nggak ada, kenapa dia nggak bawa technician? Dia bawa teknisi. Kita loader, kita Rodis aja. Apa job desk lu, Dok, pada saat itu? Job desknya pokoknya gue ngebantu mereka mau naikin alat, mau buka alatnya dia, semua kita yang bantu. Satu, saat artisnya datang kita nggak boleh di situ. Gitu aja.
Iya bener tuh. Pas Sevenfold, gue curi-curi lah tuh ya kan. Gue videoin tuh Dok, ya kan. Terus gue disamperin sama siapa ya? Almarhum apa? Operatornya Sumberia, siapa? Babe Pardi. Bukan. Adalah itu. Iya. Gue lupa namanya. Mon, dia bisikin gue. Cabut deh Mon. Dibilang gitu ya kan. Emang kenapa Mas? Sensi. Road manajernya kan sound engineer-nya. Doi gak mau Mon. Gitu. Mereka gak akan mulai cek sound kalau lu gak cabut. Gue cabut habis. Gue kalau nonton dari depan gak apa-apa Mon. Dulu gue nonton dari depan. Cuman ya gue melihat dengan seksama gitu kan. Cara mereka gitu kan. Oh gini. Dan playernya cek sound. Iya. Gitu. Ya kalau menurut gue dari situ gue beranggapan bahwa memang player itu mutlak harus cek sound. Walaupun mungkin kayak lu bilang tadi kita mungkin lebih kayak asisten, technician gitu kan, karena kan kita bermain menggunakan alatnya mereka gitu kan. Sedikit banyaknya sound karakternya player kita ngerti lah, walaupun mungkin misalkan kayak gini kalau kita jam 12 dia bisa jam 2 treble dan segala macamnya lah gitu kan. Nah yang gue ambil kesimpulan buat diri gue memang kalau soundcheck itu harus player gitu. Dan gue tanya gitu sama road manager, kebetulan setelah cek sound dia stay. Jadi ada satu bentangan kabel nggak ketutupan, dia nggak mau. Oke, I don't want gitu kan. What the fuck this kata gitu kan, anjing gue bilang. Gini juga ya. Perfeksionis gitu gitu ya kan. Udah ditutup tuh. Nggak mau keluar player ya. Tunggu dirapihin lagi itu baru soundcheck tuh ya. Soundcheck. Itu yang pertama. Nah, berarti safety banget. Mereka nggak mau tuh, bersih banget udah. Tunggu semua orang hilang baru dia mau keluar gitu. Oh, gue lihat di situ. Oh iya ya. Memang kayaknya contoh soundcheck itu seperti ini gitu. Gue pernah kesempatan yang sama bantuin 311. Oke. Doi itu gitarisnya, drummernya datang juga, udah disetting rapi sama krunya yang gue bilang tadi, mungkin kru dari agent ya. Tiba-tiba drummernya datang ganti skin drum doang, ganti skin doang, kick doang. Ya satu lagi gitarisnya dari soundcheck kan mereka tuh nggak pulang, sampai manggung juga dengan baju yang sama, nggak ganti kostum, segitu perfectnya. Doi, gue bertanggung jawab sama show-nya dia, kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Nah terus kan gue juga alhamdulillah dikasih kesempatan nih sama Allah ikut di festival internasional. Kayak dulu tuh festival metal apa namanya Hammer Sonic yang pertama kali tuh gue ikutan kerja di partnya produksi lah. Sampai di Java Jazz kan gue berapa tahun lah dikasih kesempatan. Itu gue ngobrol nih sama si player-player yang Hammer Sonic lebih DIY Dok. Lebih DIY banget, maksudnya mereka benar-benar strap aja nggak punya. Gue tanya, lu kenapa lu nggak bawa gitu kan, pakai bahasa Inggris gitu kan. Lu kenapa lu nggak bawa? I forget gitu kan. Terus kenapa gue tanya, lu nggak pakai technician? Budget. Di Eropa mahal Dok. Di Eropa pun gue main ya gue nggak pakai kru, karena di sana kayak memang sudah ada agentnya gitu. Kalau lo ya di sana sangat dihargain lah gitu. Ya gue tanya abis-abisan lah gitu kan. Oh apa sih perbedaannya gitu. Kalau gue ngelihat sekelas Hammer Sonic aja yang sama lah kayak internasional gitu kan. Dengan festival Indonesia yang terbaik, Sound Adrenaline gitu kan. Perbedaannya adalah mereka minta A dikasihnya A. Mereka nggak keluar A, mereka nggak mau. I don't want it. Gitu ya kan. No. Dia bersikeras gitu ya kan. Ya gue ngeliat mereka, gue mintanya ini dan gue akan bertanggung jawab terhadap perform gue gitu. Walaupun mereka nggak bawa sound engineer kan. Nah kalau kita Dok, yang menurut pengalaman gue ya kan, lu minta A yang datang Z Dok, nggak ketemu B, langsung Z gitu ya kan. Apalagi daerah Dati 2, Dati 3 gitu yang pelosok gitu. Jadi apa ya? Si band ini sebenarnya kebutuhan dia sendiri tidak disanggupi. Ya kan, akhirnya kan begitu sound yang keluar nih ya kan, wah jelek nih. Bandnya dikomplain. Bandnya dikomplain ya kan. Padahal kan itu tugas saya ini nih, production manager tuh. Dia memastikan. Nah kalau di slang gimana Dok?
Sekarang nih ada sound monitor gue, Mas Nyoto. Dia sekarang lebih di production manager. Dia yang bakal apa tuh istilahnya, ngawal lah dari sebelum kontrak tuh dia udah ngawal acara di mana, vendornya siapa, kapasitas berapa orang, mainnya siang atau malam, indoor atau outdoor tuh udah dini terus tuh. Sampai ketemu, oke, vendornya si A, kontaknya siapa? Nanti ada nggak barang yang kita minta? Nggak ada, penggantinya apa? Mixer ini nggak ada, gantinya apa? Speaker ini nggak ada, gantinya apa? Harus di counter terus. Harus di counter, betul. Di counter terus. Itu fungsinya production manager. Nah, jadi kita menghindari hal-hal yang skip terkecil gitu. Lu pernah nggak kejadian di kota manapun lah ya? Karena kan lu perjalanan karir lu kan 20 tahun lah, kurang lebih ya kan. Pastilah ketemu lah ya kan. Begitu main di kota A gitu kan. Oke, ada semua bang, ya kan. Slang yang mau main kan, begitu lu nyampe lain. Pernah sampai sebelum pandemi gue masih ketemu yang SM57. Sebelum pandemi dong? Iya, ketemu yang Mike SM57 ada KW. Tapi kan ada. Nah, coba berarti kan lo harus tegesin lagi di ridersnya. Mungkin sure SM57 profesional original mungkin harus ditulis. Harus detail ya. SM57 ada ya kan. SM58 ada ya kan. Keluar beta. Nah, itu tetap manggung, Dok? Tetap manggung. Jadi yang paling parah apa, Dok? Paling parah ya salah satunya itu, apalagi ya. Gimana tuh? Kayak gitu sih, ketemu yang kabel mic warna-warni gitu yang. Nah, kalau itu mah lazim lah ya gitu. Kalau gue pernah punya pengalaman, Dok. Udah di counter lah seperti yang lo bilang tadi kan, sebelum one day before tetap di counter terus. Di counter kan. Ditanya alasan, kalau di Xerox dulu road manager yang akan nanya atau sound engineer gitu kan. Oke, ada semua nggak yang kita minta nih ya kan? Ada semua bang, aman segala macam. Begitu kita nyampe mixernya cuma satu, Dok. Ya kan? Dan mixer satu itu cuman berapa ya? 24 channel kalau nggak salah. Gabung depan belakang. Iya. Lu pernah kejadian gitu nggak? Pernah, gue di Hong Kong malah. Hong Kong? Wow. Dengan sekelas Hong Kong, Dok. Serius lu? Hong Kong tapi panitia kan lokal. Panitianya kan orang Indonesia, dengan gampangnya udahlah. Audiensnya juga Indonesia berarti? Nggak ada di sini. Nggak mungkin lah, nggak ada nih Hong Kong, men. Bukan di mana gitu. Bukan di, ya benar. Bukan di Jamaika gitu lah. Hong Kong pasti banyak lah. Cuman ya mungkin karena. Berapa channel, Dok? Nggak, dikasih Behringer X32, cuman kan idealnya kan ada monitor, ada FOH. Betul. Gitu. Ternyata cuma ada satu mixer gitu. Sekarang gue sedang di situ. Jadi kalaupun si Mehmet ngeset gitar, ya udah, yang penting lu udah routingin semua, udah kita ngejust sendiri. Ayo kita monitor masing-masing iPad. Sekarang gue di taraf segitu. Di taraf segitu. Nah, yang bertugas itu Mehmet? Atau masing-masing? Atau kan device-nya cuma satu toh? Enggak, jadi semua megang iPad masing-masing. Soundcheck tuh udah ayo ayo Bas, ayo main Bas, kita mixing masing-masing. Kayak gitu, jadi nggak usah gitar naik, kelamaan. Slang, men. Slang sih, ya kan? Semua udah megang iPad semua, kayak gitu. Gue ngeliat itu dulu, siapa tuh band top 40 lah ya. Yeah. Apa Ceria apa kalau nggak salah, yang vokalisnya almarhum Dendi, Mike Apartemen. Ya, Mike Apartemen. Gue liat, wah keren nih, gitu. Tapi dikit Dok, ya kan? Iya, ada akustika. Iya gitu kan. Cuman kan kalau sekelas Slang, lu berapa channel sih, Dok? Rido sendiri? Rido tuh 3. 4 sama vokal, keyboard 2, ya 6 lah. 6. Ya buat yang sekelas Slang kan udah pasti di atas 24 channel. 24 channel kan gitu, pakai iPad masing-masing itu buat gue sih keren lah ya gitu. Maksudnya ini edukasi juga buat kita gitu kan, bahwa kalau memang pekajaman betul juga. Pekajaman ya. Karena yang tadi gue bilang, kadang-kadang di kota tertentu, apalagi yang lumayan pelosok, suka yang kayak lu bilang tadi, oke ada, tiba-tiba nggak ada, ya kan nggak mungkin juga tuh gunain nge-sync kayak iPad itu kan. Dari sekian banyak kota yang lu
jelajahin, ya kan. Udah Sabang sampai Merauke lah ya, gitu kan. Sabang belum, Sabang. Aceh aja. Aceh sampai Merauke. Gitu. Gue orang Aceh, Dok. Iya. Sabangnya belum. Sabang belum 0 kilometer belum. Benar. Gue bisa bilang lah ya, spot waternya itu hampir sama lah dengan Indonesia Timur. Raja Ampat lah gitu. Cuman bedanya Raja Ampat lebih di apa ya? Lebih di expose gitu. Yeah. Nah, tapi dari sekian banyak kota itu, Dok, kota mana, Dok? Apa? Yang lu berkesan banget lah gitu. Apa ya? Kalau semua berkesan. Kesannya apa nih? Kesannya maksudnya mungkin bukan cuma di Indonesia kali ya, mungkin pengalaman gue di semua event ya, semua eventnya slang gitu ya. Gue pernah ke Jepang tuh 2008. Dia punya loading dock. Loading dock itu mobil box kita nih tinggal mundur doang loading dock. Loading dock ini naik langsung nongol di tengah stage. Barang kita tinggal dorong kanan kiri. Itu nggak ada satupun alat yang diangkat. Tunggu. Itu 2008. Sampai sekarang gue belum pernah nemuin lagi. Ini bis. Ini truk nih mundur. Iya kan? Mundur. Barang kita dorong ke loading dock nih. Enggak, ini bis ini bawa truk ini bawa alat loh. Iya. Ya kan? Mundur ke loading dock kan. Oke. Nah, alat gue tinggal didorong di tengah loading dock ini, naik, dia langsung jadi state. Si mobilnya tinggal keluar lagi. Jadi dia naik nih dari loading dock nih ke lantai 2. Itu udah standby langsung jadi state. Jadi alat gue nggak ada yang diangkat. Mereka kerja cuma 2 orang. Oke. Sound engineer itu yang bawa truk. Krunya 1 cewek. Orang Jepang. Dia kerja berdua. Ngeset sound. Gue kerja berdua. Ada tim manajemen nggak sih, Dok? Gak ada. Itu dua orang produksi, 2 kru slang. Tuh. Salah satunya lo? Iya, gue sama Edi atau Wahyu, gue lupa tuh. Itu 2008 dan sampai sekarang gue belum pernah nemuin lagi state yang sekeren itu. Sekeren dan itu aware ya apa istilahnya tuh. Technically lah. Maksud, ya kan? Itu kan bener-bener lu dibuat. Nggak, tapi itu memang apa ya kalau bahasa kita venue buat live show band. Iya, itu konser hall. Iya. Jadi pakai lift lah ya. Iya, pakai lift. Begitu kan gini ya. Ini kita ilustrasiin lah jadi kita kan. Lift itu kan lift loading dock kan. Ya kan dia ada pintu begini kan. Dia enggak. Jadi loading dock itu tadi gue bilang truk lo mundur nih. Barang kita dorong ke kotak ini. Ini akan naik langsung di tengah-tengah state. Udah, ini jadi state. Udah. Dia standby aja jadi state. Oh, memang sudah cetakannya gitu. Cetakannya begitu. Dan itu belum pernah gue temuin di tempat lain pun tercanggih lagi. Karena kan kalau lift itu kan tidak luas, Dok. Betul gak sih? Berapa kali berapa? 2. Kalau nggak salah sekitar 2 kali 2 deh. Dan panggungnya sebesar itu? Enggak, jadi dia nanti nongolnya di tengah-tengah stage. Oh, besar. Iya, panggung besar, dia nongol bareng. Kan tinggal dorong kanan tinggal kiri. Ambil gitu. Nanti bongkarannya gitu, kumpulin di tengah semua. Udah langsung masuk mobil box. Itu hal yang paling keren sih. Dan itu nggak pernah ada yang ada apa buat ngikutin itu. Gua nggak tahu deh, belum nemu sih. Nah, di Indonesia juga belum nemu. Di saat itu produksinya Slang berapa orang yang berangkat, Dok? 4. 1 sound engineer Mas Oni kalau nggak salah waktu itu. Oke. Nyoto nggak berangkat berarti? Enggak, sama road manager. Udah. Krunya lu sama Edi apa tuh Wahyu lupa. Edi kayaknya deh. Ini juga pelajaran nih, sahabat bocor. Karena kan kadang-kadang nih kita ditemukan dengan hal-hal seperti ini gitu, terutama yang biasa main di luar negeri gitu kan, kuotanya terbatas, benar gak sih? Ya kan, kuota terbatas gitu kan. Nah terus kalau gue mau ngebahasnya satu persatu nih, Dok, ya kan? Kita bicara sistem kerja lo, sistem kerja kita ketika yang biasanya berempat berlima ini cuma berdua, ya kan? Pada yang paling simpel krusial itu kan di bandara, Dok. Ya kan, kalau dari Potlot ke bandara mungkin teman-teman pada bantu, ya kan. Tapi nyampe bandara Jepang lah nurunin. Lu alat tuh banyak gak sih? Cuman bawa gitar doang, efek. Gitar efek aja. Drum nggak pakai drum sana, tapi tetap banyak dong. Lu 5 player. Biasanya kalau
tim kecil gitu ya artisnya bantuin sih. Tetap bantuin ya. Itu sih yang pengen gue tahu gitu. Dorongin sekelas bantuin mereka. Bantuin ya. Dorongin. Kalau selesai manggung kan lu berdua doang nih? Enggak, selesai manggung tetap kita. Gue pernah tur Amerika tuh berdua juga ya. Wih, tur Amerika men. Ini menarik nih sahabat bocor. Enggak banyak juga band di Indonesia yang punya kesempatan bisa tur manggung di Amerika gitu kan. Bisa dibilang yang gua tahu mungkin Slank sama SID gitu kan. Yeah. SID belum kita panggil krunya ya kan. Tapi ini Slank gitu. Berapa kota, Dok? Waktu itu berapa ya? Kalau nggak salah tuh 8 state. State tuh apa? Negara bagian ya? 8 negara kota bagian ya betul. Titiknya sih itu 1 bulan. Jadi titiknya kalau nggak salah tuh 20. Setiap hari main 28 kali show dalam 30 hari. Tiap hari main. Mainnya gitu di klub kecil, di kasino, di klub-klub CBGB aja nggak main tuh. Promotornya orang sana? Promotornya, jadi kita kayak band indie waktu kita ke Amerika 2008 itu, sama 2008 juga. Jadi kita buat gig yang mungkin kalau ada yang tahu zaman Bibis, zaman, jadi di sana dibuat, gue pernah yang gue inget tuh di Boston ya, Boston tuh. Itu pas gue main di belakang stadionnya apa? Baseball. Boston. Itu heboh tuh karena bis yang kita pakai nih, bis yang baru dipakai seminggu yang lalu sama si tim Boston. Chris Cornell. Wow. Bis yang gue pakai tuh. Chris Cornell tuh seminggu kemudian bisa dipakai Slank. Oke, itu kan 28 gig dalam 30 hari. Iya. Ya kan? Tiap hari main. Perpindahan kotanya lumayan 4 jam. Lu main jam berapa, Dok? Nah, main itu jadi tadi gue bilang kita kayak band indie. Jadi di situ akan dibuat misalnya Slank jam 9 malam. Orang datang beli tiket buat siapa? Buat band A, buat band B. Oh enggak, ini gue buat Slank. Slank dapat sharingnya seperti itu. Gue buat Slank, itu yang dapat Slank sharing. Venue-nya itu kafe, klub-klub kecil yang mereka tuh jual. Kalau lo nggak mau berisik nih, lo beli earplug kayak gitu, ditulis ada iklannya. Jadi kalau ya lo mau minum nggak mau berisik nih, nggak mau dengerin band itu nih, lo beli earplug di situ ada. Tapi maksudnya masuk ke kafe itu ketika Slank manggung pun kalau gue cuma mau masuk kafe buat sekedar nongkrong, minum dan tetap sebagainya, lo harus bayar. Beli FDC-nya buat siapa gitu. Buat nih buat si band A nih, buat band B nih, buat band gitu. Oh gitu. Gua ada satu kota yang di Rochester tuh kalau lo tahu tuh kampungnya Kerto Opi. Itu salah satu state venue yang tidak ada orang Indonesianya satu pun kecuali kita. Penontonnya nggak ada orang Indonesia satu pun. Di Rochester, itu kampungnya Kerto. Slank men bawain lagu album Slank yang dirilis di Amerika. Oh ada ya? Ada. Bentuknya bahasa Inggris? Iya bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Lagu lama tapi di remake bahasa Inggris. Jadi gini, selama Slank manggung di Amerika itu 28 gig itu bawain lagu versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris. Dan gak ada satupun versi bahasa Indonesia? Enggak ada. Sama sekali? Enggak sama sekali. Dan itu di kota-kota tertentu mereka bantuin kayak Mas Bim tuh ya nyeret simbal. Nah, berapa orang gitu. Gue berdua, gue bertiga sama Mas Sony. Gue Wahyu, Mas Sony. Oke, wah Wahyu tuh badannya gede bro, kalau mau tahu. Berarti lu sama Wahyu seletingan lah ya? Iya seletingan. Duluan siapa, Bro? Mungkin hampir bareng sih. Hampir bareng. Nongkrongnya udah bareng. Dalam perjalanan 20 tahun ini suka duka lah, ya kan? Suka duka artinya kan nggak selalu manis-manis, Dok. Yeah. Ya kan? Tadi kita cerita manis-manis lah ya. Nah sekarang nih kita cerita yang agak-agak sedikit nyerempet jurang. Dok, ada nggak sih namanya teman, namanya manusia, ya kan? Kadang-kadang ada clash-nya, Dok. Ya kan? Cerita clash. Sesama rekan kerja atau kita bahas ke sesama jadah lah. Ada nggak sih, Dok? Pasti ada sih.
pasti. Yang paling sederhana ini deh, masalah waktu. Masalah waktu itu. Iya, artinya banyak gue yang senior gue ngajarin tetap sebenarnya kayak tadi tuh gue telat itu udah minus buat gue sebenarnya. Karena senior gue ngajarin saat lo janjian jam 6, ini senior gue jam 5 udah nongol. Minimal dia setengah 6. Itu dia senior ya. Oke. Terus gimana nasib kita gitu. Lo juniornya telat mulu. Lu bocah baru kemarin asik. Justru senior gue ngajarin gitu yang janji jam 7. Dia setengah 7 udah ada. Jadi nggak harus nunggu jam 7. Nah itu masalah waktu aja, itu paling sering karena saat waktu itu kita udah nggak kompak, nah itu udah ngerusak suasana tuh, ngerusak frekuensi kerja. Lo datang buru-buru nih jam 7, setengah 7 udah datang, sementara temen lo yang dengan nyantainya datangnya jam 8 kurang, itu udah ngerusak. Nah hal-hal kayak gitu yang harus kita toleransinya harus dilebihin tuh. Apa tuh? Kompresor ya? Toleransinya harus dilebihin tuh gitu. Jadi gue tahu nih sih ini begini, sini begini. Nah di situ kita harus banyak toleransi kayak gitu. Itu masih belum nyerempet brother. Itu baru waktu ya, itu baru waktu. Tapi nggak maksudnya sampai berantem masih pernah nggak? 20 tahun lo berantem ini sih nggak pernah. Paling parah? Ya paling parah biasa lah, yang loading apa ada yang ngilang ya, kayak standar lah kayak gitu. Bisa kayak di bandara gitu kan, waktunya check in, ada yang ngilang mana pura-pura nyekil ya. Iya kayak gitu lah, tapi maksudnya pura-pura ke toilet kayak gitu. Nah kadang hal-hal itu sih kembali ke kita seberapa lo dewasa aja gitu. Berarti nggak pernah sampai yang berantem nggak pernah sih, nggak pernah. Karena kan lu yang paling lama nih kalau menurut gua ya gitu kan, dari 96 lo di nongkrong situ Watt ya kan sampai detik ini, semua kayak Wahyu udah nggak ikutan ya kan, Edi juga Amir segala macam gitu kan. Istilahnya bahkan gue sendiri nganggep yang paling akrab itu ya cuman sama Dado gitu kan. Bukan karena ya mungkin karena sama-sama kru gitar gitu kan. Biasa kan gitu kan, obrolannya ya ke kru drum yang ngobrol gitu, cuman tidak setight. Kadang-kadang Dado nih sering nih salah satu kru kalau misalkan kita manggung di deket kediamannya, dia pasti nyamperin. Dok, itu yang apa ya? Gua nggak temuin di antara kru band yang lain. Dok, lu tahu tentang ICB kan, Dok? Tahu dong. Ya kan? Tahu. Nah, bagaimana tanggapan lu, Dok? ICB inilah. Gitu, Dok. Bagus sih sebenarnya, jadi forum komunikasi ya. Cuman gue sih berharap lebih dewasa. Maksudnya artinya kita bisa sharing hal-hal yang terutama di industri kita gitu, atau masalah teknis gitar, drum atau apapun, atau UMKM mungkin, tapi lebih yang bukan yang apa ya, harus banyak yang bisa tampil positif sih gitu. Jadi orang oh si ini bisa ya, ternyata kayak Udin tuh bisa tuh dengan bisnis gitarnya, atau si A bisa bisnis dengan apa kayak gitu. Bagus sih menurut gue, cuman mungkin kita harus kopi darat kali ya. Kopi darat. Enggak, maksud gue gini. Belum pernah ketemu tuh. Ya ICB ini kan buat teman-teman kan ya, sahabat bocor. ICB ini adalah salah satu wadah kru band Indonesia. Ini masih prematur lah ya, walaupun sudah lama gitu Dok ya. Gitu. Cuman yang gue tertarik kita membahas ICB ini peranannya, fungsinya gitu, ya kan. Karena kan kalau gue lebih tertarik kepada masalah kesejahteraan. Oke, kita sepakat masing-masing beda-beda band itu beda-beda bayarannya, ya kan, nggak bisa disamain. Slang sama The Massive nggak bisa disamain, ya kan, The Massive sama pas band nggak bisa disamain gitu. Paling tidak ada satu bottomnya gitu. Karena menurut gua apalagi pandemi ini Dok, ya kan, pandemi ini
bukan lumayan, sangat kali ya. Lu sendiri gimana Dok pandemi ini? Ya kan? Ya selama pandemi gue jadi pinter berjualan gue sekarang. Berjualan. Pertama gue bisa jual gerobak gue yang hitam, terus gerobak gue yang putih. Ya, sekarang gue naik mobil bak. Nah artinya kan gini Dok, pandemi ini kan sebenarnya banyak banyak menceritakan bagaimana kru band, teman-teman sejawat kita ini terpuruk lah gitu kan, terpuruk lah, dan nggak banyak band juga yang playernya benar-benar peduli, ya kan? Gue bahasanya benar-benar peduli. Yang peduli ada, cuman yang benar-benar peduli, ya karena kan itu kita nggak bisa tahu banyak gitu kan, benarnya seperti apa. Tapi karena ada ICB kita jadi tahu gitu. Wah ini bos gue nggak ngasih lah. Gitu. Gue bukan yang bukan ngebilang ya. Oh ini si player ini pelit enggak gitu. Cuma lebih yang apa sih nih ICB ini kita bisa buat gitu, ya kan? Apakah mungkin kalau lu tadi bilang kita kopi darat, bikin apa namanya kegiatan workshop, gitu kan? Terus apa lagi Dok? Misalnya kita bikin standar, ya kan? Selain masalah fee, gitu kan? Terutama kan kalau lu udah bicara bayaran, ya kan? Harus ada standar juga Dok, ya kan? Sementara yang kita tahu bersama, ya kan, di luar negeri sana itu ada agensi, ya kan. Sementara Indonesia nggak punya agensi, Hingga akhirnya kalau forum banyak, ya kan, forum komunikasi antar kru band tuh wah dari zaman banyak lah. Cuman yang benar-benar kita bisa menyodorkan sesuatu ke manajemen band, artisnya gitu loh. Ini lo mau pakai kru band ICB, ini, wah gimana nih? Kalau bayaran segini, apa yang gue dapat kan gitu pertanyaannya. Kira-kira kita bisa nggak sih Dok bikin standar gitu? Harusnya bisa. Jadi kita punya edukasi juga gitu. SOP-nya apa sih gitu. Walaupun baru bergabung di industri ini, tapi kita bisa saling belajar gitu, ya lo treatmentnya seperti ini gitu. Nah langkahnya gimana tuh Dok? Ya kopi darat dulu deh. Kopi darat dulu ya. Nanti kan baru kita apa sih yang paling dasar aja gitu, dasar cara kita. Sebenarnya kita kan jasa ya. Betul. Kita bagaimana kita menjadi partner si artis itu kan. Terlepas bukan hanya teknis tapi juga komunikasi, jaga mood dia juga gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang harus kita samain persepsi dulu gitu loh. Jadi saat kita ketemu klien yang ini nih temprak nih misalnya, kita udah tahu berarti begini. Ini ada klien yang slow begini, kayak gitu sih. Lebih kayak gitu, kita bisa siap ketemu siapa aja kita siap gitu loh. Mau yang killer kayak mau yang kita udah siap lah ya. Siap gitu ya. Dengan kita ngumpul di forum kopi darat, kita tahu loh begini. Nanti kan mereka kan sharing kekurangan kelebihan kita apa nih, misalnya kayak si Mon lo punya cerita seperti apa atau gue punya cerita seperti apa, nanti bisa di combine di situ. Nanti kan ketemu SOP kita begini nih. Kayak gitu sih. Di luar sana juga banyak orang, anak-anak muda, generasi baru. Karena kan band setiap tahun itu bermunculan, kan? Generasi band itu pun tumbuh, gitu kan. Kru lama ada juga kru baru, ya kan. Ini buat kru baru selain teknis, gue lebih ke yang kan Dado ini salah satu yang konsisten terhadap pekerjaannya sebagai technician band. Bisa nggak sih jadi kru band ini menghidupi? Bisa ya? Gue bilang bisa. Ya tadi saat lo dipercaya seseorang, lo bisa. Gue anggap kita nih sedang berkarya gitu. Lo kru band tuh lo juga berkarya men. Lo berkarya buat siapa? Buat keluarga lo, buat anak istri lo gitu. Karena karya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Saat lo bekerja itu namanya berkarya. Mau lo ngojek kayak lo mau nyetir angkot kayak itu berkarya men. Iya dong. Yes, betul. Gitu aja. Sesimpel itu. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin baru ngerintis, karena kan ini pandemi 2 tahun
Lebih ya? Lebih, Ya lebih. Kan? Yang dado aja nih yang slang, ya kan? Yang slang yang 20 tahun istilahnya berkarya di industri band Indonesia juga terpuruk, ya kan? Kedepannya mungkin akan selesai nih Dok, ya kan? Mudah-mudahan lah ya kan? Gitu kan? Pasti kan muncul lagi nih gig-gig baru ya kan? Entah apapun formatnya gitu kan. Buat teman-teman yang baru memulai menjadi kru, pegang teguh yang Dado bilang tadi. Iya benar ya Dok? Iya, ya minimal kita punya sistem sih. Sistem tuh artinya, besok event, nah lu udah ngegambar dulu nih besok event di mana, indoor atau outdoor. Kita udah mecah lagi nih, oh indoor berarti gua nggak, outdoor berarti gue butuh penutup alat plastik atau segala. Nah itu udah berkembang sendiri gitu. Yes, kita harus punya sistem sendiri ya. Nah kita harus peka dengan apa yang kita lakukan. Misalnya besok eventnya di indoor, berarti kita treatmentnya seperti apa di outdoor. Nah, kalau kita cuman cuek, udah besok main oke. Tiba-tiba nyampe venue, oh kita mainnya di lapangan ya. Kita punya plastik nggak, punya terpal nggak? Itu sih gue anggap udah ketinggalan gitu. Iya. Tapi lo harus peka, lo harus menyiapkan lah ya. Aware sama event itu gitu loh. Event itu di mana, tanggal berapa, dengan venue seperti apa, itu akan membantu lo lebih sigap lagi. Apa itu event festival kayak tadi kan. Saat lo festival lo harus siap, alat lo berarti bongkar pasang. Ya, berarti lo butuh waktu, berarti apa nih? Berarti lo butuh space, dari lo bilang kan di samping panggung banyak orang. Nah, itu harus bisa ini semua gitu loh, antisipasi. Antisipasi. Nah, kayak gitu. Kadang banyak orang yang cuman besok event, ya udah gue konsen, ya udah gue alat gue segini udah. Ternyata besok eventnya di pinggir laut, anginnya besar kayak. Nah, hal-hal gitu jarang orang pelajari gitu. Iya betul sih. Nah, betul. Saat lo event di gunung, nggak mungkin dong lo pakai baju pantai. Itu aja hal-hal yang sederhana kayak gitu. Karena lo apa? Karena lo aware sama pekerjaan lo gitu. Saat lo main di pantai, nggak mungkin lo bawa baju jaket lengan panjang, nggak. Itu berarti lo peduli dengan pekerjaan lo. Itu hal yang sederhana aja. Itu baru bukan teknis ya, baru ke ini kita gitu. Dengan teknisnya nanti ya tadi gue bilang, kalau lo main di outdoor berarti lo harus siap plastik kayak gitu. Nah selanjutnya Dok, pesan buat rekan-rekan yang mau ataupun sudah, ini lebih ke bagaimana lo berkomunikasi dengan kru rental, ya kan? Karena kru rental tuh partner sih. Betul. Partner sih. Tetap ya tadi sih, emang toleransi kita harus gedein banget. Gue baru ketemu kemarin di salah satu TV nih, males juga nyebutnya. Gue tidak bisa melakukan pekerjaan karena apa? Karena gue nunggu orang bilang perleng listrik. Lucu kan? Gue ngeset dari jam 10 sampai jam 12 gue baru dikasih listrik. Jadi gue 2 jam ngapain? Gue selesai ngeset 15 menit. Dan itu bukan permintaan yang istimewa, men. Gue minta listrik, men. Gue bukan minta makan. Itu gitu. Sumber utama. Nah, sumber utama. Dia dengan santainya gitu. Gila, gue kurang sabar apa ya. Gue minta listrik loh, bukan hal yang susah. Nah, bukan hal yang susah gitu. Sampai gue masih dibilang, Dado emosian orangnya. Anjing. Gue 2 jam nunggu listrik, men. Gue masih dibilang emosian gitu. Sama anak vendor, padahal gue mintanya nggak ke vendor, gue minta ke LO gue dong. Oh, betul. LO gue, lo tolong dong ini, gue butuh listrik, men. Dan itu bukan hal yang istimewa buat gue, itu hal yang setiap pekerjaan udah ada listrik. Betul. Bukan hal yang gue mengada-ada gitu loh. Tapi ini penting juga sih sebenarnya. Kalau gue sering ngelihat banyak rekan-rekan kru ini kadang cara menyampaikan egois kurang tepat ya. Ya kurang tepat ke vendor gitu. Karena kan kru rental sound system ini ya seperti lu bilang partner kita kan. Kalau dia bete ya kan, lama selesai kita kerja ya kan, lama lah ya kan, entah yang ada dibilang nggak ada gitu. Karena gue sering lihat sering gitu. Dan gue sangat mengapresiasi vendor ya, kru vendor. Tanpa dia juga kita selesai juga, Dok. Selesai lah. Iya kan? Iya. Kalau dia istilahnya sabotase, ya kan? Wah, lu minta ini nggak ada ya kan, tiba-tiba ampli dimatiin dan sebagainya gitu kan. Ya ini
tetap berarti toleransi ya, toleransi ya kan? kita harus lebih besar ya, lagi lah. Ya. Boleh kita ngalah, yang penting listrik lo hidup gitulah ibaratnya. Yes, betul. Gak apa-apa deh kita buang ego kita, yang penting lo pekerjaan lo selamat. Ya, berarti gitu memang sih. Sebagai kru band juga lo harus punya attitude yang baik juga. Iya, gitu, ya kan? Gue pernah pengalaman sama Mas Sony nih. Kalau Mas Sony egois, dia akan suruh matiin lighting-nya. Yang penting soundnya kenceng. Tapi karena mungkin dia ini event tanpa cahaya juga nggak ada artinya kan. Betul. Dia ngalahin, ya udah sound gue kecilin tapi ada lighting. Itu juga nggak ada sekolahnya tuh. Yes. Pernah kejadian kayak gitu. Kalau gue egois ya sound aja gue kencengin tapi lighting nggak bisa nyala. Akhirnya di share. Ya udah yang penting ada lighting walaupun dikit. Sound juga tetap kedengeran. Gitu. Tetap toleransi itu yang utama. Yang benar. Saat ya. Karena di dalam toleransi itu ada attitude. Betul, ya kan? Betul. Toleransi itu ya antar teman, antar vendor, antar alat yang lu bilang SM57KW, lu harus ada toleransi di situ. Bener. Berarti apa? Gue untuk antisipasi kayak gitu, hal-hal itu gue harus punya sendiri. Kayak SM57, SM58 yang buat player minimal. Bos gue lo beli bos. Sebusuk-busuknya ketemu kabel, ini kita udah jalan keluar gitu kan. Iya, kita udah punya yang sama terus kualitasnya gitu. Iya. Nah, Dok, apa harapan lo, Dok? Apa permintaan terbaik lo yang mungkin bisa lo sampaikan di sini di podcast Bocor? Tentang apa nih? Apapun itulah ya gitu. Harapan, masukan untuk para musisi, player yang notabene bos kita ya kan, manajemen band terhadap para insan kru band Indonesia pada umumnya lah gitu kan. Dan ya permintaan juga tadi udah disebutin kepada kru band Indonesia toleransi. Ini lebih ke player lah, manajemen lah gitu. Apa ya? Sebenarnya udah sama sih udah. Kalau sekarang ini yang kita harapkan ke manajemen atau ke artis stabil aja. Artinya kita hidup dari, maksudnya ini secara harfiah istilahnya. Ya. Kita hidup dari pekerjaan ini. Jadi apapun lo buatlah sesuatu pekerjaan, apapun itu. Lo mau bikin, ya alhamdulillah sih selain kemarin punya program vaksin itu membantu sekali. Walaupun kita nggak perlu konser yang jauh atau di mana, tapi kita punya program mingguan itu udah membantu sekali. Jadi kalau harapan gue sih buatlah event apapun yang bisa mempekerjakan kita gitu. Lo mau live studio ke, lo mau recording ke, lo mau bikin apapun yang melibatkan kita, itu aja sih harapan gue. Baiklah sahabat Bocor, kita udah di ujung waktu, asik di ujung waktu. Di ujung perjumpaan ya kan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berjumpa lagi. Karena pastinya kita akan sering berjumpa dengan Bang Dado. Bang Dado, terima kasih banyak nih sharing ilmunya, sharing kehidupannya ya kan. Buat teman-teman juga tetap semangat. Benar nggak Bang Dado ya? Benar. Tetap semangat, tetap sehat ya kan, patuhi protokol kesehatan. Jaga imun, jaga iman. Jaga imun, jaga iman ya kan. Jangan lupa juga nih untuk selalu mendukung Bocor dengan subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendukung program ini terus berjalan, karena program ini adalah untuk apa ya, sharing ilmu, sharing pengalaman ya kan buat kita semua, insan kru band Indonesia, insan kru apapun krunya lah ya, kru TV, kru film, lighting segala macamnya gitu. Intinya kita tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat, jaga iman, jaga imun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bocor.